Perkenalkan, nama saya Hanur Rasya Sikrika dengan 3 angka NIM terakhir 201. Perkenalkan, nama saya Zara Hania dengan angka 3 NIM terakhir 056. Perkenalkan, nama saya Kliona Rizky Wirawan dengan 3 NIM terakhir 152. Perkenalkan, nama saya Najwa Raihana dengan 3 NIM terakhir 102. Perkenalkan, nama saya Fida Farajiba dengan 3 NIM terakhir 132. Perkenalkan, nama aku Nadia Nurul Fadila dengan NIM terakhir 042. Perkenalkan, nama aku Akila Fiza Putri dengan NIM terakhir 103. Perkenalkan, nama saya Mutiara Daim Bunga dengan 3 NIM terakhir 001. Guys, aku tuh baru sadar deh. Sadar apaan? Kan kita tuh tiap hari makan ya. Tapi pernah nggak sih kita mikir gimana prosesnya kita bisa ngunyah? Tiba-tiba banget filosofis. Tapi bener juga sih, itu lebih jauh. Mandi gula sama maksimal. Jangan ingat jangan paling dulu kan. Ya udah, daripada stres semuanya kita bahas sambil santai aja yuk. Oke deh, gue setuju. Daripada kita formal banget kan. Deal ya, kita bahas santai aja. Oke, sebenarnya yang namanya mandibula itu apa sih? Mandi gula itu ini nih, rombong kita yang bisa gerak-gerak itu kan. Yoi, coba buka tutup mulut kalian. Iya, gerak baunya doang gak sih? Yang atas kan yang pojok tengkorak. Jadi pingsan. Itu namanya maksila. Jadi basically mandibula itu double, maxilla itu gitu kan? Bener, simpel kan? Bener banget sih Caca. BTW mandibula tuh ada ujung-ujungnya nggak sih? Ada lah. Nih, yang di tengah sini itu tuh namanya korpus. Jadi basically korpus itu baginya kan? Iya, yang bentuknya kayak tapal kuda itu. Terus yang naik ke atas ini namanya ramus. Ramus tuh kayak sayapnya gitu ya? Bisa dibilang gitu sih. Terus di ramus ini tuh ada bagian yang penting namanya prosesus. Prosesus tuh apa nih? Prosesus tuh kayak tonjolan-tonjolan gitu deh. Ada 2 yang penting. Yang pertama itu koronoid, yang kedua itu kandilar. Oh, yang koronoid itu tempat nempelnya otot temporalis kita kan? Yang kandilar itu yang jadi sendi kayak ensel gitu. Oh, ensel. Baru ngeh gue. Makanya bisa gerak-gerak kan jadinya. Coba deh guys, kalian tuh raba rahang kalian masing-masing. Ini tuh korpus ya? Sini kan? Iya, terus ibunya itu gampang. Angulus tuh sudutnya kan jadinya. Bener, sudut antara korpus sama rahang. Gue ngerasa kayak ada rahang gitu loh. Iya kan, itu ramusnya. Coba kalian sekarang pegang di depan telinga kalian, terus kita tutup mulut. Ih bener ya, ada yang gerak. Itu kandelnya yang jadi sendi. Keren juga ya, bisa langsung ngerasain gitu. Oke, sekarang yang atas maksimal. Yang ini nggak bisa gerak ya? Enggak, dia nempel ke tengkorak. Jadi basically dia itu kayak handphone gitu deh. Ya yang stabil, jadi biar tempat mandibulanya itu bisa gerak-gerak. Jadi yang gerak itu mandibula, yang diam itu maksila. Exactly. Terus maksila ini punya bagi-bagiannya. Ada apa aja? Namanya prosesus juga, ini di sini. Nah itu nggak cuma ada di mandibula, di maksila juga ada. Ada frontalis, litomaticus, palatinus, sama alveolaris. Banyak banget. Ya kalau usah dihafalin sekarang juga, santai aja. Kita yang penting menghafal konsep-konsep. Jadi proses itu fungsinya buat apa sih? Basically buat nyambungin maksila ke tulang-tulang lain di wajah. Yang frontalis ini nyambung ke daki. Yang juga matikus itu nyambung ke tulang pipi. Yang palatinus itu forming the roof of kita. Ini nih yang gue rasain sekarang. Oh, jangan makan lagi ngomong. Tapi benar sih, itu hal-hal yang dibuat sama maksilah kan? Terus yang alveolaris?
Jadi proses itu fungsinya buat apa sih? Basically buat nyambungin maksimal ke tulang-tulang lain itu aja. Yang frontalis ini nyambung ke daki, yang juga matikus itu nyambung ke tulang pipi. Yang palatinus itu coding the root of kita. Ini nih yang gue rasain sekarang. Oh, jangan makan lagi ngomong. Tapi benar sih, itu hard palate yang dibuat sama maksimalnya kan. Terus yang alveolaris? Itu tempat gigi atas kita nempel. Sama kayak mandibula juga ada alveolar proses buat gue baca nih ada fun fact tentang mandibula maksila. Apa tuh? Mandibula itu ternyata tulang terkuat kedua di tubuh kita setelah femur. Wah bener, pantesan kuat-kuat punya. Emang bisa sekuat apa sih? Hanya bisa sampai 200 pounds of pressure loh. 200 pounds. Makanya ada dia tersusun banget sama struktur ini. Ada lagi nggak kan? Ada, maksila tuh punya rongga di dalamnya. Namanya tuh sinus maxillaris. Iya, ini yang bikin sakit kalau sipit. Oh, jadi itu sebabnya. Jadi mandibula sama maksila ini waktu dijaga kayak gimana sih? Ya untuk mengaktifasi maksila di atas stadium mandibula yang gerak-gerak. Terus di antara mereka ada gigi yang kita sebut. Dan lidah juga bantuin pas menyebut teamwork banget ya jadinya. Literally teamwork di mulut kita every time we eat. Aku jadi lebih appreciate makananku dari sekarang. Udah guys, kenapa sih kita harus belajar medical ini? Maksudnya ya kayak apa gunanya gitu loh buat dokter praktisnya. Oh, actually penting banget. Emangnya kenapa? Ada pasien trauma ada masalah sektor mandibula. Kita tuh harus tahu sektor mana yang patah supaya bisa ditreatment semua. Atau misalnya ada tahu prosedur kayak cabut gigi gitu ya, iya dokter harus tahu nerve pathways, blood supply dan lain-lain. Jadi bukan cuma hafalan kosong gitu ya? Bukan, ini literally life saving knowledge. And also to appreciate how amazing our body is. Aku jadi mikir deh, kenapa struktur-struktur ini desain with such precision. Everything has its own subhanallah ya. Literally Allah created us in takwim in the best form, dan kita as future doctors job kita protect and preserve that. Ini responsibility actually. Tapi insya Allah kita bisa. Apalagi kalau kita help each other kayak gini. Teamwork makes dream. Oke guys, sebenernya gue grateful banget deh punya teman-teman kayak kalian. Thank you. Oke, kesimpulannya mandibula muterol, bagian-bagiannya corpus, ramus, processus. Maksila bisa punya prosesus yang connect ke tulang lain. Keduanya work together buat ngunyah. Dan super important buat clinical practice kita nanti. Yeay, perfect summary. Kayaknya gue rasa kalau besok ujiannya juga kita semua siap. Sama, thanks to ngobrol santai ini. Yuk, fotonya sebelum bubar. Yuk! So guys, that was mandibula dan maksila. Explain in the most chill possible way. Hopefully ini helpful ya buat kalian semua. And remember, anatomy doesn't have to be scary. Just understand the concept the emails to follow. And always embrace kebesaran Allah dalam setiap sudut. Study smart, not just hard. Dan jangan lupa teamwork. Semangat belajar. Dadah. Selamat belajar.